Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Di sore hari ini, di pekan terakhir di bulan Juli, kita bersyukur karena di tengah pekan ini kita diberikan kesempatan untuk kembali dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Murah, Engkau yang senantiasa menjagai dan memelihara hidup kami. Kepadamu kami mengucap syukur ketika sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa melewati pagi, siang, hingga senja dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebelum senja berarak-arakan berganti menjadi malam yang pekat, kami ingin kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi berita firman Tuhan pada senja ini. Sehingga dengan demikian, saat kami menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan melalui sabda Tuhan pada sore ini, kami pun juga dituntun untuk dapat melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan dan berkata-katalah, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roma pasal 8, ayat 12 hingga ayat yang ke-25, kelanjutan dari bacaan kita minggu yang lalu, akan menjadi dasar dari perenungan kita di tengah pekan hari ini. Roma 8 ayat 12 hingga 25 saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maksud saya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita di petang hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, suatu hari kita berjumpa dengan sebuah kenyataan bahwa hidup kita betul-betul membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika kita betul-betul membutuhkan pertolongan orang lain, maka bisa jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tindak dan perbuatan yang kita lakukan adalah meminta bantuan, meminta pertolongan. Anggap saja saat itu kita tengah membutuhkan support secara keuangan. Kita tengah membutuhkan support secara finansial. Oleh karena gaji kita yang tertahan. Oleh karena kebutuhan kita yang sangat mendesak. Sementara cadangan dana kita tidak cukup untuk menopang itu. Akhirnya kita meminjam kepada seseorang. Maka saat kita meminjam berarti kita sedang berhutang kepada orang itu. Ketika kita berhutang maka punya tanggung jawab kita untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Apakah dengan mencicil atau tidak. Pendek kata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika seseorang berhutang, maka segala upaya dan usaha yang dilakukan olehnya adalah salah satunya. Dia akan memotivasi diri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh supaya dapat melunasi hutang-hutangnya. Bagaimanapun upaya itu dia akan kerjakan, bahkan mungkin dia akan bekerja siang dan malam. Dia rela bekerja tambahan, yang penting hutang-hutangnya bisa terlunasi. Sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus juga mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, saya dan Bapak, Ibu adalah orang-orang yang juga berhutang. Berhutang kepada Kristus. Namun kita bukan berhutang secara finansial. Kita bukan berhutang soal keuangan. Tapi kita berhutang soal karya keselamatan. Soal anugerah kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jika kita berhutang kepada sesama manusia, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin bekerja keras supaya kita bisa membayar hutang-hutang kita. Pertanyaan dan perenungan yang sama. Ketika Paulus mengatakan kita berhutang kepada Allah, berhutang kehidupan baru kepada Allah, apa yang menjadi usaha kita? Apa yang menjadi upaya kita? Sebagai bentuk kita membayar hutang-hutang itu. Sekalipun saya katakan kita tidak akan pernah bisa membayar hutang kita kepada Allah dengan lunas. Kita tidak akan bisa membayar hutang kita kepada Kristus dengan sempurna. Tetapi setidak-tidaknya, sebagai orang yang berhutang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sama halnya seperti kita berhutang kepada sesama kita. Kita berusaha kerja keras, berusaha semaksimal mungkin, siang dan malam melakukan tugas pekerjaan kita. Kita rela melakukan kerja tambahan supaya kita bisa melunasi hutang kita. Maka adakah juga kesungguhan dalam diri kita? Adakah juga keseriusan dalam diri kita? Untuk kemudian kita menjawab kehidupan baru yang Tuhan berikan itu sebagai respon kita. Sebagai bentuk tanggung jawab kita atas kehidupan baru yang Tuhan berikan. Kita sadar betul hutang kita kepada Allah sekali lagi tidak dapat kita lunasi. Tetapi setidak-tidaknya, sekalipun itu tidak dapat kita lunasi, hidup kita berpadanan dengan apa yang Kristus telah lakukan. Setidak-tidaknya hidup kita selaras dengan apa yang Kristus telah ajarkan. Bahkan setidak-tidaknya seharusnya hidup kita merupakan bentuk penghargaan dan upaya menjunjung tinggi karya pengorbanan yang sudah Kristus lakukan bagi kehidupan kita. Sehingga kita memperoleh hidup yang baru, memperoleh sukacita, memperoleh damai sejahtera, dan berada dalam karunia keselamatan di dalam Dia. Hidup kita
seharusnya berpadanan dengan Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan melalui saudara-saudara di Roma bahwa sebagai orang-orang yang berhutang kepada Kristus, maka hidup yang telah diberikan oleh Kristus bagi kita lewat campur tangan dan kuasa Roh itu seharusnya kehidupan yang kita tunjukkan dan perlihatkan adalah kehidupan yang mencerminkan bahwa Roh Allah tengah kita hayati dan hidupi. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita, saudara-saudara, kita tidak berhutang kepada daging. Yang kalau kita berhutang kepada daging, kepada hawa nafsu kedagingan, maka kita akan mengikuti hawa nafsu kedagingan. Tapi ketika kita berhutang kepada Kristus, maka kita harus mengikuti kehendak Kristus dalam perjalanan hidup kita. Hidup kita harus mencerminkan hal-hal yang benar. Hidup kita harus mencerminkan hal-hal yang berkenan di dalam Kristus. Hidup kita harus mencerminkan buah-buah Roh itu di tengah-tengah kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sama kembali seperti contoh tadi. Kalau kita berhutang kepada seseorang, kita mau kerja keras, kita mau sungguh-sungguh untuk membayar hutang kita. Pertanyaan yang sama, adakah kesungguhan kita untuk kemudian mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini? Perilaku kita mencerminkan Roh Allah sedang kita hidupi. Perbuatan kita mencerminkan perjumpaan bahwa Allah sedang menguasai hidup kita dan Roh-Nya yang sedang menuntun kita melakukan segala sesuatu. Perjumpaan kita dengan Allah yang telah memberikan kebebasan, yang telah menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera, seharusnya membuat kita memikirkan hal-hal yang justru bersesuaian dengan kehendak Tuhan, berpadanan dengan kehendak Tuhan. Yang seharusnya kita wujudkan dan kita lakukan adalah pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita betul-betul mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang pantas memperoleh anugerah dari Tuhan, dan kemudian anugerah itu kita hidupi. Berhutang kepada Kristus itu sama artinya berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus melakukan segala sesuatu yang baik untuk Kristus dalam hidup ini. Sama seperti kita bekerja, memotivasi diri, mengupayakan segala sesuatu untuk membayar hutang kepada orang lain, maka sekarang cara kita membayar tanggung jawab kita kepada Kristus, cara kita membayar hutang kita kepada Kristus, maka hiduplah seperti yang Kristus inginkan. Hiduplah dengan menguasai diri. Bukan lagi diri kita dikuasai oleh hawa nafsu dan kedagingan duniawi kita, tetapi hiduplah dengan dikuasai oleh Roh. Yang itu berarti tutur kata kita, perbuatan kita, pikiran kita harus mencerminkan kehendak Roh yang sedang kita nyatakan, bukan hal-hal yang justru bertentangan. Sebab ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan, kita melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan kehendak Allah dan tidak sesuai dengan apa yang Kristus telah lakukan, itu sama artinya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita tidak menghargai karya dan pengorbanan Kristus. Itu sama artinya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita tidak pernah menjadi orang yang mengakui bahwa Kristus telah melakukan karya besar buat kita. Kristus telah melakukan hal-hal yang luar biasa buat kita. Jika kita melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan yang justru mengikuti hawa nafsu duniawi, maka itu sama artinya kita dengan menutup mata terhadap karya dan perbuatan yang Kristus telah lakukan. Padahal sejatinya kita harus melihat dan membuka mata kita lebar-lebar bahwa apa yang kita nikmati sekarang buah dari karya dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang itu berarti karya dan pengorbanan Kristus di kayu salib yang kemudian oleh Roh-Nya kita diberikan kesempatan untuk hidup. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari hidup kita hingga hari ini. Maka hal-hal yang kita buat, hal-hal yang kita lakukan harusnya merupakan cerminan dan pantulan dari kuasa Roh yang sedang bekerja dalam diri kita. Sama seperti saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saat kita berdiri di depan cermin,
maka yang terpantul adalah wajah kita. Yang terpantul adalah kedirian kita. Begitu pula seharusnya sebagai orang yang telah dimerdekakan Kristus, dengan kemudian dikaruniakan Roh Allah dalam diri kita, maka pantulkanlah pancaran karya Kristus itu di tengah kehidupan kita, melalui pribadi kita, melalui semua aspek kehidupan kita. Dan dengan demikian, kemuliaan Kristus menjadi semakin nyata. Dan demikian pula, ketika hidup kita dikuasai oleh Roh, maka kita sebagai anak-anak Allah akan memperoleh warisan kemuliaan yang Allah janjikan sendiri. Sebagai anak-anak Allah yang hidup berdasarkan Roh yang dikaruniakannya kepada kita, maka kita akan memperoleh jaminan kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, jangan abai. Ketika kita telah dikaruniakan Roh oleh Allah, maka hiduplah dalam tuntunan Roh itu sendiri. Kendalikan hawa nafsu kita, kendalikan pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan kita yang tidak mencerminkan kehendak Roh. Kendalikan seluruh aspek hidup kita yang justru bertentangan dengan kehendak Roh. Tapi mulailah melangkah dan berjalan dengan segala sikap, tindakan, dan perilaku yang betul-betul mencerminkan hidup kita sedang dikuasai Roh. Mulailah dengan kebenaran, mulailah dengan kejujuran, mulailah dengan sikap hidup yang mencerminkan kasih Allah dinyatakan oleh kita. Tuhan menolong kita untuk kemudian hidup oleh Roh dan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.